Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita bahas sayuran yang tampak sehat, tapi bisa berbahaya jika dikonsumsi mentah oleh lansia. Banyak yang percaya makan sayur mentah selalu sehat, padahal tidak semua cocok untuk orang tua. Berdasarkan penelitian dan pengobatan tradisional, ada beberapa sayuran yang sebaiknya tidak dimakan mentah oleh lansia. Yuk, kita mulai dari sayuran pertama yang sering kita temui. Pertama, kita bahas tentang tauge, sayuran mungil yang sering jadi pelengkap di banyak masakan Indonesia. Meski ukurannya kecil, tauge punya potensi jadi masalah besar kalau tidak diolah dengan benar. Tauge mentah memang terlihat segar dan menggoda, apalagi teksturnya yang renyah sering bikin makanan jadi lebih nikmat. Tapi, tahukah kamu, proses tumbuhnya yang selalu di tempat lembab dan hangat justru jadi surga buat bakteri berbahaya seperti Salmonella dan E. coli berkembang biak dengan cepat. Bakteri-bakteri ini bisa menyebabkan infeksi serius, terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Sistem imun orang tua yang sudah tidak sekuat dulu membuat mereka lebih mudah terkena infeksi. Gejalanya bisa mulai dari diare parah, muntah-muntah, sakit perut hebat, hingga dehidrasi yang berbahaya. Bahkan, dalam beberapa kasus, infeksi ini bisa berujung pada rawat inap di rumah sakit. Selain itu, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tauge mentah dianggap bersifat dingin. Artinya, jika dikonsumsi berlebihan, bisa memperburuk kondisi nyeri sendi atau rematik pada lansia. Jadi, bukan cuma soal bakteri, tapi juga soal keseimbangan tubuh menurut kepercayaan lama. Lalu, apa solusinya? Sederhana saja, rebus tauge sebentar, cukup 1-2 menit saja. Proses ini sudah cukup untuk membunuh bakteri tanpa membuat tauge jadi lembek. Teksturnya tetap renyah, rasanya tetap segar, tapi jauh lebih aman untuk dikonsumsi, terutama oleh orang tua di rumah. Saat membuat gado-gado, soto, atau makanan lain yang menggunakan tauge, pastikan taugenya direbus dulu. Jangan hanya disiram bumbu atau kuah panas, karena itu belum tentu cukup untuk membunuh semua bakteri. Rebus sebentar, lalu tiriskan sebelum dicampur ke dalam hidangan. Ingat, ini bukan soal ribet atau menambah pekerjaan di dapur. Ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan orang tua dan keluarga. Dengan langkah kecil seperti merebus tauge, kita bisa mencegah masalah besar yang mungkin terjadi. Jangan pernah anggap remeh tauge mentah. Meski kelihatannya sepele, jika salah olah, tauge bisa membawa risiko kesehatan yang serius. Apalagi untuk lansia yang daya tahan tubuhnya sudah menurun. Jadi biasakan untuk selalu mengenali dan mengolah tauge dengan benar sebelum disajikan. Pilih tauge yang segar, cuci bersih, dan jangan lupa rebus sebentar. Langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan keluarga. Tauge itu seperti teman baik. Kalau kita nggak hati-hati, bisa nusuk dari belakang tanpa kita sadari. Jadi, rebus dulu sebelum disajikan, supaya aman dan tetap lezat. Yuk, lanjut ke sayuran berikutnya. Kedua, bayam. Sayuran hijau yang satu ini memang sering jadi andalan di meja makan, apalagi karena kandungan zat gizinya yang melimpah. Banyak orang percaya, makan bayam bisa bikin tubuh makin sehat dan kuat. Tapi di balik daunnya yang hijau segar, ada jebakan tersembunyi yang perlu diwaspadai, terutama untuk lansia. Bayam mentah mengandung asam oksalat, yaitu senyawa alami yang bisa mengikat kalsium di dalam tubuh. Akibatnya, kalsium yang seharusnya diserap tulang justru terbuang bersama sisa makanan. Bagi lansia, ini bisa memperparah risiko osteoporosis, karena tulang makin rapuh jika kekurangan kalsium. Jadi, meski terlihat sehat, konsumsi bayam mentah secara rutin justru bisa jadi bumerang. Tak hanya itu, asam oksalat juga bisa membentuk kristal yang menumpuk di ginjal, menjadi cikal bakal batu ginjal. Risiko ini makin besar jika fungsi ginjal sudah menurun, seperti pada lansia. Batu ginjal bisa menyebabkan nyeri hebat, infeksi, bahkan gangguan ginjal yang lebih serius jika dibiarkan. Lalu bagaimana solusinya? Cara paling mudah adalah dengan merebus atau mengukus bayam sebentar saja. Proses pemanasan ini bisa mengurangi kadar oksalat hingga 80%, sehingga bayam jadi lebih aman dikonsumsi. Tidak perlu lama-lama, cukup sampai daunnya layu dan warnanya berubah lebih cerah. Dengan cara ini, nutrisi penting seperti vitamin dan mineral tetap terjaga, tapi risiko dari oksalat bisa ditekan. Bayam matang tetap lezat, segar, dan menyehatkan. Cocok untuk menu harian lansia. Hindari menyajikan salad bayam mentah untuk lansia. Lebih baik olah bayam menjadi pecel, urap, atau sayur bening yang sudah dimasak. Selain lebih aman, rasanya juga lebih nikmat dan mudah dicerna.
Tapi ingat, jangan merebus bayam terlalu lama. Cukup sampai layu agar kandungan gizinya tidak hilang. Bayam yang terlalu matang justru bisa kehilangan rasa dan tekstur yang enak. Jangan mudah percaya dengan mitos dari kartun Popeye. Di dunia nyata, makan bayam mentah tidak serta-merta membuat otot langsung besar. Kita harus lebih cerdas dalam memilih dan mengolah makanan, apalagi untuk lansia. Otot boleh kuat, tapi otak harus lebih kuat dalam menentukan pilihan makanan yang aman dan sehat. Pilihlah cara pengolahan yang tepat agar manfaat bayam bisa didapat tanpa risiko tersembunyi. Dengan mengolah bayam dengan benar, tulang dan ginjal tetap terjaga kesehatannya. Nikmati bayam matang dan rasakan manfaatnya tanpa khawatir jebakan oksalat. Sekarang, kecambah kacang hijau. Proses tumbuhnya mirip tauge, sama-sama rawan bakteri seperti Salmonella dan Listeria. Lansia sangat rentan infeksi dari kecambah mentah, bisa berujung dehidrasi dan komplikasi serius. Cara aman, masak sampai matang, jangan cuma disiram air panas. Kalau beli rawon, pastikan kecambahnya direbus bersama kuah. Di rumah wajib dimasak, bukan ditabur mentah. Anggap bakteri di kecambah seperti mantan toksik, harus dipanasi dulu sampai benar-benar pergi. Jangan ambil risiko, emas dulu kecambahnya. Brokoli memang sering disebut superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, seperti vitamin C, serat, dan antioksidan. Tapi, siapa sangka, brokoli yang mentah justru bisa jadi tantangan besar, terutama bagi para lansia. Banyak orang mengira makan sayur mentah itu selalu lebih sehat, padahal untuk brokoli justru sebaliknya. Tekstur keras dan rasa mentahnya sering bikin orang tua ragu untuk mengunyah, apalagi menelannya. Serat brokoli yang sangat tinggi dan struktur batangnya yang padat membuat sistem pencernaan lansia harus bekerja ekstra keras. Usia lanjut biasanya membuat produksi enzim pencernaan menurun, sehingga makanan berserat kasar seperti brokoli mentah bisa menyebabkan perut terasa penuh, begah, bahkan nyeri. Selain itu, brokoli mentah mengandung gula alami bernama raffinose yang sulit dicerna dan sering menyebabkan gas berlebih serta kembung. Tak hanya itu, brokoli mentah juga mengandung senyawa goitrogen yang bisa mengganggu fungsi kelenjar tiroid, terutama bagi lansia yang sudah punya masalah tiroid atau sedang mengonsumsi obat tiroid. Goitrogen ini bisa menghambat penyerapan yodium, sehingga produksi hormon tiroid jadi tidak optimal. Solusinya sederhana tapi penting. Kukus atau rebus brokoli selama 3-5 menit saja. Proses ini akan melunakkan serat dan batang brokoli, sehingga lebih mudah dikunyah dan dicerna oleh lansia. Selain itu, mengukus sebentar tetap menjaga kandungan vitamin dan mineral brokoli, jadi nutrisinya tidak banyak hilang. Hindari menyajikan brokoli mentah sebagai lalapan untuk orang tua. Selalu pastikan brokoli sudah dimasak sebelum disajikan agar lebih aman dan nyaman untuk pencernaan mereka. Brokoli bisa diolah dengan berbagai cara, ditumis dengan bawang putih, direbus, dikukus, atau bahkan dibuat sup dan cah brokoli. Pilih cara memasak yang paling disukai lansia di rumah, agar mereka tetap semangat makan sayur. Brokoli mentah itu ibarat orang keras kepala. Kalau belum dipanasi, susah diajak kompromi. Tapi setelah dimasak, brokoli jadi lebih ramah dan mudah diterima tubuh, terutama perut lansia yang sensitif. Jadi, sebelum brokoli masuk ke perut orang tua, pastikan sudah dilunakkan dulu. Dengan begitu, manfaat superfoodnya tetap didapat, tanpa bikin masalah di perut. Yuk, lanjut beriksia. Kubis mentah sering ada di salad atau lalapan, ternyata bikin gas dan bisa ganggu tiroid lansia. Serat dan rafinosenya bikin perut kembung, apalagi kalau pencernaan sudah lemah. Goitrogen dalam kubis mentah juga bisa memperparah hipotiroid. Solusi, masak kubis baik direbus, ditumis, atau dibuat sup. Rasanya jadi lebih enak dan lebih aman untuk lansia. Kubis mentah itu ibarat masalah yang dipendam bikin gas dan kekacauan di dalam. Masak dulu, biar semua nyaman. Wortel mentah memang kaya beta-karoten, tapi keras dan susah dikunyah, apalagi buat lansia yang giginya sudah lemah. Potongan besar wortel mentah bikin pencernaan kerja ekstra, nutrisinya pun kurang terserap. Beta-karoten lebih mudah diserap kalau wortel dimasak. Solusi, rebus, kukus, atau blender wortel sampai halus. Sup krim wortel atau wortel rebus jauh lebih aman dan bergizi. Jangan paksa lansia makan wortel mentah, nanti malah cedera. Masak dulu, baru kasih ke mereka. Sesuaikan makanan dengan kemampuan mereka. Wortel matang, sehat maksimal.
Terong mentah mengandung solanin, zat yang bisa beracun dan bikin mual, muntah, bahkan gangguan saraf. Lansia lebih sensitif terhadap solanin, jadi jangan pernah sajikan terong mentah. Selain pahit, terong mentah juga bikin nafsu makan turun. Solusi: masak terong sampai matang, digoreng, dibakar, atau direbus. Terong matang lebih enak dan aman. Jangan ada terong mentah di piring orang tua. Masak dulu, baru aman untuk semua. 7 sayuran ini tampak sehat, tapi bisa berbahaya jika mentah untuk lansia. Kuncinya, cerdas memilih dan mengolah makanan, bukan asal makan sayur. Perubahan kecil dalam cara memasak bisa berdampak besar untuk kesehatan orang tua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke keluarga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.